Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, melalui video ini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi kami dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar. Materi-materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian keterampilan dasar mengajar, kedua, cara menguasai keterampilan dasar mengajar, yang ketiga adalah macam-macam keterampilan dasar mengajar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau generic teaching skill merupakan salah satu kunci dimilikinya kompetensi pedagogik atau ilmu pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Maka, pada keterampilan dasar mengajar ini ibarat mengikat semua kompetensi yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat dilakukan secara real dalam pembelajaran. Menurut penelitian dari Tournai pada tahun 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap sangat berperan penting, yaitu bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengelola kelompok kecil dan individual. 8 keterampilan ini meski sudah lama dicetuskan, namun sampai hari ini masih digunakan, walaupun kadang diperhatikan kepada mahasiswa dengan urutan yang berbeda-beda. Baiklah, pembahasan kedua yaitu cara menguasai keterampilan dasar mengajar. Untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, para guru dan calon guru memerlukan langkah-langkah yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. 1. Memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu A. Membacakan dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan. Dengan membaca dan mendiskusikan setiap jenis keterampilan secara mendalam, pahami tujuan, prinsip, dan cara penerapan konteks pembelajaran. B. Mengenal komponen keterampilan. Dengan mempelajari komponen-komponen setiap keterampilan melalui skrip mengajar, episode mengajar yang direkam, atau pengamatan secara langsung. Yang kedua adalah penerapan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro merupakan simulasi pembelajaran dalam skala kecil, sehingga memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Tujuan terbatas. Tujuan terbatas fokus pada 1 atau 2 tujuan pembelajaran dalam setiap sesi pembelajaran mikro. B. Materi terbatas. Gunakan materi pelajaran yang dapat disajikan dalam waktu 10-20 menit. C. Jumlah peserta terbatas. Libatkan 5-10 orang sebagai peserta dalam pembelajaran mikro. D. Waktu terbatas. Sesi pembelajaran mikro berlangsung selama 10-12 menit. Pembelajaran mikro juga dapat dilakukan dengan peer teaching. Peer teaching adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk saling mengajar dan belajar, atau yang dikenal sebagai tutor sebaya untuk mempraktikkan keterampilan yang sedang dipelajari. Yang ketiga adalah penerapan keterampilan dalam praktik mengajar. Keterampilan mengajar yang dapat diterapkan dalam praktik mengajar antara lain: A. Praktik mengajar. Setelah latihan pembelajaran mikro, tingkatkan latihan dengan menerapkan keterampilan dalam praktik mengajar yang sebenarnya di kelas. B. Bimbingan dari guru senior. Guru senior dapat memberikan bimbingan dan masukan selama praktik mengajar. C. Pengamatan dan evaluasi. Calon guru atau guru dapat dibantu oleh calon guru lain sebagai pengamat untuk memberikan umpan balik dan evaluasi. Baiklah, pembahasan ketiga yakni macam-macam keterampilan dasar mengajar. Pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Nah, berikut beberapa tips untuk membuka dan menutup pembelajaran. Pada pembukaan pembelajaran, guru menggunakan pendekatan yang menarik dan membangkitkan minat siswa. Seperti guru bisa menggunakan pertanyaan, anekdot, atau demonstrasi. Sedangkan pada penutup pembelajaran bisa dilakukan dengan review pokok-pokok materi, beri kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan
rangsang refleksi. Yang kedua ada keterampilan bertanya. Bertanya dapat menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Keterampilan bertanya ialah kemampuan untuk menggunakan pertanyaan dan teknik bertanya untuk merangsang siswa berpikir dan memberikan jawaban. Keterampilan bertanya merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang penting dalam proses pembelajaran. Alasan utama bertanya adalah untuk memperoleh informasi, kejelasan, dan menguji pengetahuan. Yang ketiga ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar. Respon tersebut bertujuan untuk mendorong siswa agar meningkatkan perilaku positifnya. Penguatan yang diberikan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa terdorong untuk aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Adapun yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi, di mana keterampilan mengadakan variasi ini adalah gaya mengajar yang menggunakan berbagai teknik, metode, dan pendekatan untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, gerak-gerik tangan, kepala, dan badan yang fleksibel dan variatif, yang dimana tujuannya itu ialah mengatasi kejenuhan dan kebosanan para siswa sehingga mereka tetap antusias, tekun, dan penuh perhatian. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan. Pertama, perencanaan penjelasan yang akan diberikan harus dipersiapkan dengan baik. Kedua, ada penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada penjelasan dapat diselingi tanya jawab dan penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir jam pertemuan. Dan materi pelajaran harus bermakna bagi siswa. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang biasanya melibatkan 3-9 orang peserta ataupun lebih. Berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. Diskusi kelompok kecil ini memungkinkan siswa berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman atas masalah penting, serta meningkatkan keterampilan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas, adalah menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna menciptakan proses pembelajaran yang serasi dan efektif. Tujuan mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan mengelola kelas adalah untuk mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu klasikal dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan atau individual. Yang menjadi komponen dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi yang dapat ditunjukkan dengan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, mendengarkan secara simpatik gagasan yang dikemukakan oleh siswa, memberikan respon positif terhadap gagasan siswa, serta mengendalikan situasi agar siswa merasa aman. Sekian materi dari kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.